Bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan ngajinya jangan ditinggalkan, dan selalu berdoa. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa bersama ya anak-anak, supaya anak-anak semua diberikan kemudahan dalam belajar, kelancaran, kefahaman yang baik, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran 4 tentang bulan Ramadan yang indah ya. Tetapi Ibu akan menjelaskan tentang membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama, menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan yang terakhir, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, anak-anak, jika berbicara bulan Ramadan ya, maka kita akan teringat pada dua hal, yaitu apa? Ya, yaitu tentang berpuasa dan sholat tarawih ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di dalam firman Allah tersebut telah dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan puasa dengan baik maka ia disebut dengan orang yang bertakwa. Nah, takwa itu apa sih? Takwa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi orang-orang yang benar-benar mengerjakan takwa, maka baginya kenikmatan di dunia dan di akhirat, dan pasti ia akan menempati surga untuk selama-lamanya, gitu ya anak-anak. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, penuh berkah. Nah, di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Apa namanya? Iya, Lailatul Qadar. Setiap kedatangan bulan Ramadan harus apa? Harus kita sambut dengan sukacita. Harus disambut dengan rasa senang, dengan rasa gembira. Karena apa? Karena segala amal ibadah akan dilipat gandakan. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, semuanya akan dilipat gandakan. Pahala dan pintu ampunan itu atas segala dosa terbuka lebar. Bagi apa? Bagi siapa? Bagi orang yang selalu mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang baik ya. Amalan-amalan yang baik. Maka kita ketika bulan Ramadan datang, kita jangan bermalas-malasan, jangan hanya melaksanakan puasa tanpa kita sholat 5 waktu. Hanya kita gunakan dengan tidur, sholatnya bolong-bolong. Ya, puasanya akan sia-sia. Ya, maka kita harus sholat 5 waktu, harus tertib. Ya. Kemudian apalagi? Kita jangan gunakan untuk tidur terus, walaupun tidur itu kita juga mendapatkan pahala, tetapi jangan buat alasan ya. Terus tidur terus, jangan ya. Nah, melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib atau fardu ain. Selain menahan lapar dan haus, puasa juga mengendalikan diri
dari apa? Dari hawa nafsu ya. Jadi puasa ini ibadah yang mengandung segala macam kesabaran, mendidik kita untuk apa? Untuk disiplin, untuk jujur, patuh dan taat kepada perintah dan aturan, serta apa? Membersihkan diri ini dari apa? Lahir dan batin gitu ya anak-anak. Nah, puasa itu apa tuh? Puasa dalam bahasa Arabnya itu adalah saum ya, menahan diri dari segala sesuatu, misalkan menahan diri dari makan, dari minum ya. Apapun godaannya kita harus kuat imannya, jangan sampai tergoda ya. Toh kita tiap hari juga sudah makan ya kan, jadi nggak usah tergoda. Kemudian dari apa? Dari amarah ya. Ini yang sulit, ini amarah ini juga ya. Kemudian menurut ajaran agama Islam, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat apa? Niat karena Allah, begitu ya anak-anak. Nah, di dalam puasa Ramadan juga terdapat ketentuan puasa ya. Jadi puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini hukumnya apa tadi anak-anak? Iya, wajib ain ya. Nah, syarat wajib puasa, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka orang tersebut wajib melaksanakan puasa. Apa saja syaratnya? Nah, yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian balik itu sudah dewasa ya. Dewasa itu kalau laki-laki itu sudah mimpi basah. Kemudian yang perempuan sudah haid ya. Kemudian berakal sehat. Berakal sehat itu apa? Tidak gila ya, tidak gila. Kemudian yang keempat, kuat berpuasa. Nah, orang yang tidak kuat berpuasa karena ada hal-hal tertentu, misalkan sedang sakit atau lanjut usia, itu ya. Kemudian di samping syarat wajib puasa, ada juga syarat sah puasa. Nah, apabila syarat-syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya dianggap sah. Misalkan nomor 1, beragama Islam. Kemudian mumayyiz atau tamyiz. Nah, mumayyiz itu dapat membedakan hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas ya. Orang yang haid atau nifas itu untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan gitu ya, tidak sah berpuasa, tetapi keduanya wajib melakukan qadha puasa. Mengqadha puasa itu membayar puasa setelah mereka di lain hari, setelah bulan Ramadan gitu ya. Atau kalau sudah suci boleh mengqadha. Kemudian pada waktu yang diperbolehkan puasa. Nah, kemudian rukun puasa. Nah, rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Yang pertama adalah niat puasa. Nah, jadi kalau kalian ingin berpuasa, malamnya kita harus mempunyai niat terlebih dahulu. Jangan sampai nggak ada niatnya. Puasanya untuk apa? Ya, jadi kita harus baca niat terlebih dahulu. Bagaimana niat puasa Ramadan? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala. Jadi saya niat berpuasa untuk esok hari, untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala ya. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kita harus menahan diri, harus kuatkan iman kita ini ya. Jangan sampai tergoda gitu ya anak-anak. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja ya.
kemudian muntah dengan sengaja, misalkan kita mulut kita ini kita masukkan jari ke dalam mulut kita kemudian muntah. Nah, itu muntah dengan sengaja namanya, itu batal. Kemudian kalau yang tadi makan minum, Bu, misalkan kita lupa makan dan minum gimana? Tidak apa-apa karena kita lupa. Tetapi kalau kita sudah lupa, kita ingat, maka kita harus melanjutkan puasa. Jangan karena kita lupa kita melanjutkan makan minum kita, ya, sama aja itu membatalkan puasa. Nah, kemudian yang ketiga, keluar darah haid dan nifas, ya. Ini walaupun kurang setengah jam, kurang 1/4 jam, kurang 10 menit pun kalau keluar darah haid maka tetap batal puasanya, ya. Jangan eman-eman tak anggap sah. Tidak boleh, puasanya tetap tidak sah, gitu ya anak-anak. Kemudian yang keempat, gila, mabuk dan pingsan. Nah, orang gila itu puasanya batal. Jangankan batal, tidak diwajibkan untuk berpuasa, ya. Kemudian yang kelima, murtad, gitu. Selanjutnya, nah ini sunah-sunah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Misalkan sudah waktunya puasa, jangan kita tunda-tunda, ya. Tetapi apa? Kita menyegerakan berbuka puasa dengan yang manis-manis, ya. Kalau minum air putih, ya minum air putih yang hangat, jangan langsung pakai es, ya. Jangan langsung es buah atau sirup gitu. Tetapi dengan air putih yang hangat, kemudian makan makanan yang manis, misalkan kurma gitu. Kemudian mengakhirkan makan sahur, jangan jam 1, jam 2 gitu sahur, nanti lapar. Jadi sunnah Nabi yaitu mengakhirkan makan sahur, mungkin kurang 15 menit sebelum mengakhirkan sahur itu, ya. Itu kita harus makan, ya, sebelum imsak. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika berbuka dan sahur. Nah, itu sunnah, ya. Kalau kalian tidak bisa, cukup membaca bismillah, gitu ya anak-anak. Yang keempat, memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Kita sedekah walaupun hanya es buah, ya, atau bingkisan apa gitu, ya, kita berikan ke tetangga-tetangga kita. Kalau tidak mencukupi, ya beberapa gitu. Kalau tidak mampu, ya di lain waktu jika kita ada rezeki lebih. Kemudian hal yang merusak puasa yaitu berbuat kejelekan dan berkata bohong. Nah, kita harus puasa itu kita harus menjaga lisan kita, mulut kita ini harus dijaga. Agar apa? Agar tidak menyakiti hati orang lain, agar tidak berbohong dalam hal sekecil apapun. Kita jangan berbohong, ya, kepada siapapun. Yang kedua, pembicaraan yang membuat suasana gaduh, ya. Yang ketiga, bertengkar atau menghina teman. Yang keempat, mengumpat atau menggunjing atau ghibah, ya, membicarakan orang lain, itu tidak boleh. Nah, di samping itu ada orang yang boleh tidak berpuasa. Oh, ada ya, Bu, yang tidak boleh berpuasa? Ada. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang sakit, ya. Orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa, ya, tetapi wajib mengganti puasa di lain hari ketika sudah bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir gitu, ya. Itu harus mengganti hari yang ditinggalkan di lain hari setelah bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang lanjut usia. Nah, orang yang lanjut usia ini boleh tidak berpuasa, namun mereka wajib apa? Membayar fidyah. Fidyah ini dibayar pada hari tidak berpuasa.
ya, atau hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, fidyah ini dibayar dengan 3/4 liter ya, berupa beras atau bahan makanan juga boleh, yang penting mengenyangkan perut gitu ya anak-anak. Nah, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Sebelum Ibu menjelaskan ini, nah, Ibu akan menyampaikan bahwa puasa itu ada puasa wajib dan juga puasa sunnah ya. Puasa wajib itu yang harus dilakukan ya. Jika kita lakukan kita mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkan maka kita mendapatkan dosa ya. Ada beberapa puasa wajib, yaitu yang pertama puasa Ramadan, kemudian puasa nazar, kemudian puasa denda atau kifarat gitu ya. Kemudian puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu puasa, jika kita melaksanakan puasa sunnah maka kita akan mendapatkan pahala, tetapi jika kita tidak melaksanakan puasa, kita juga tidak dosa, tidak apa-apa, yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal itu setelah puasa Ramadan, tanggal 2 Syawal itu ya. Itu tanggal 2 Syawal kita sudah mulai berpuasa sampai 6 hari. Kemudian puasa Arafah bagi yang tidak melaksanakan haji. Kemudian puasa Tarwiyah, puasa Senin dan Kamis. Ini harus kita laksanakan ya, karena sering kita lupa bahwa hari Senin dan Kamis itu sangat baik ya untuk berpuasa. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, begitu. Yang keenam puasa Asyura pada bulan Syuro, dan masih ada lagi puasa lain waktu Ibu akan menjelaskan ini ya. Nah, kembali ke kebaikan di bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita banyak sekali kebaikan di bulan Ramadan. Ibu akan menjelaskan beberapa di antaranya, yaitu sholat tarawih ya. Sholat tarawih atau qiyamu Ramadan gitu ya. Di sini kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih setelah isya ya, sampai menjelang fajar. Nah, hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang dikuatkan ya. Nah, sholat tarawih ini boleh dikerjakan secara berjamaah, boleh juga sendiri. Sholat sendiri itu disebut dengan munfarid, sholat munfarid. Nah, jumlah rakaatnya bagaimana Bu? Nah, jumlah bilangan sholat tarawih itu macam-macam ya. Sholat tarawih berjumlah ada yang 8 rakaat ya. Nah, kemudian ada yang 20 rakaat tambah witir 3, yang 8 tambah witir menjadi 11, yang 20 rakaat tambah witir 3 menjadi 23 ya. Jadi sholat tarawih itu ada yang 8, ada yang 20. Nah, mengerjakannya waktunya yaitu setelah apa tadi ya? Iya, setelah sholat isya ya. Setiap 4 rakaat 1 kali salam, atau yang sering dilakukan adalah 2 rakaat 1 kali salam. Niatnya tahu ya anak-anak, niat sholat tarawih, usolli sunatan tarwihi rakaataini imaman atau makmuman ya, atau adaan lillahi ta'ala. Jadi aku niat sholat tarawih 2 rakaat ya, menjadi imam, menjadi makmum atau sendiri karena Allah Ta'ala. Itu ya anak-anak. Yang kedua yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu apa? Membaca Al-Quran bersama-sama di bulan Ramadan ya. Jadi kita membaca, kemudian ada yang menyimak ya, ada yang menyimak. Untuk apa? Agar ketika kita membaca ada yang jika ada kesalahan-kesalahan dalam membaca, maka ketika ada yang menyimak itu mereka dapat membenarkannya, begitu tujuannya. Nah, tadarus ini dilakukan boleh di masjid, boleh di musola, boleh di rumah ya. Kita membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca,
Tetapi kita apa? Kita harus bisa mempelajari kandungannya, surat dan yang dibaca, bisa menghayati, begitu ya anak-anak. Nah, jadi tadarus ini dilakukan sebagai apa? Sebagai ibadah tambahan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah ilmu kita ya dalam belajar dan mengajar Al-Quran, juga mempunyai keutamaan ya. Nah, tadarus Al-Quran ini pada bulan Ramadan sangat dianjurkan ya. Nah, dalam membaca Al-Quran itu juga ada adabnya ya. Iya, jadi ada adabnya. Yang pertama, kita harus khusyuk di dalam membaca Al-Quran ya. Yang pertama itu harus apa? Harus berwudu terlebih dahulu. Harus berwudu, kemudian apa? Berbusana yang rapi, pakainya rapi, jangan kotor buat sholat, buat ngaji, menghadap Allah, melantunkan ayat-ayat Allah. Kita harus berpakaian yang bersih, gitu ya anak-anak. Tempatnya juga bersih, suci. Kemudian menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Nah, kemudian meletakkan Al-Quran itu lebih tinggi dari tempat kita ya, paling enggak sedada, jangan taruh di bawah, tidak boleh ya. Kemudian membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu namanya ta'awud. Kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, dengan tartil kalau bisa ya, dengan nada. Kemudian bacaan yang kita baca kita harus pahami. Kemudian setelah selesai kita membaca hamdalah, kita membaca tasdik ya, shadaqallahul adzim. Di samping itu dalam bertadarus ada manfaatnya. Untuk apa? Untuk menambah beratnya timbangan amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Hati kita juga menjadi tenang, ilmu kita juga bertambah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya anak-anak. Kemudian di samping kita tarawih, kita sholat witir, kita bertadarus, nah ada juga yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, yaitu apa? Rasulullah sering sekali melakukan amal kebaikan, misalkan sedekah, iktikaf, begitu ya. Nah, sedekah itu memberikan apa? Sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dan diniatkan dengan hati yang ikhlas. Untuk apa? Untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Bersedekah menghilangkan rasa sifat pelit kita, sifat kikir dari dalam hati. Kemudian menolong orang lain yang membutuhkan dan melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah ini tidak wajib, tetapi sunnah. Jika kita mampu, kita ada, kita lebih ya, mempunyai rezeki yang lebih. Karena apa? Harta yang dimiliki kita ini tidak seutuhnya milik kita, tetapi harta yang kita punya sebagian milik orang lain. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin kita keluarkan untuk orang lain, walaupun hanya sedikit, gitu ya anak-anak. Misalkan di bulan Ramadan kita ada rezeki lebih, kita memberi makan orang yang kurang mampu, gitu ya, memberikan uang kepada orang yang kurang mampu, atau memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa di sekeliling kita, di tetangga-tetangga kita, gitu ya anak-anak. Kemudian yang keempat yaitu iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu berdiam diri di masjid, di dalam masjid dalam keadaan apa? Bukan tidur, bukan berdiam diri itu terus kita tidur, bukan, tetapi keadaan suci ya. Dengan apa?
kita lakukan untuk mengerjakan amal-amal yang baik, amal saleh dengan berzikir, dengan sholat sunnah, ya, dengan berdoa, dengan membaca Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi bagi orang yang belum pernah melaksanakan itikaf ini dirasa sangat berat ya, karena tidak pernah. Coba sekali-kali kalian melaksanakan ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan itikaf ini, insya Allah Allah akan memudahkan bagi kita untuk melangkahkan kaki kita ini dengan niat, dengan hati yang kuat, dengan tekad yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapat ridhonya Allah gitu ya. Nah, hukum iktikaf ini juga sunnah ya, gitu. Nah, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Ramadan ini lebih utama pada 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir untuk apa? Untuk menggapai Lailatul Qadar. Dan 10 hari terakhir ini sangat baik ya, sangat baik, hari-hari yang sangat baik. Jadi kita harus tingkatkan ibadah kita ya, untuk tadi menyongsong datanya Lailatul Qadar gitu ya anak-anak. Jadi kita harus banyak zikir, banyak berdoa. Nah, manfaat puasa Ramadan itu apa? Untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian melatih kejujuran ya, melatih kejujuran. Di saat berpuasa kita menahan lapar, dahaga. Nah, kita mampu untuk tidak makan, tidak minum meskipun banyak godaan begitu ya anak-anak. Kita yakin bahwa Allah itu selalu melihat ya, selalu melihat, Al-Bashir gitu ya. Kemudian menanamkan rasa kasih sayang. Itu. Dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain, bagaimana orang-orang di sekeliling kita yang kekurangan makan ya, kekurangan makan, kehausan begitu. Jadi kita bisa merasakan, oh seperti ini rasanya mereka yang kurang mampu gitu ya. Maka dari itu kita harus bersyukur gitu ya anak-anak. Kemudian sehat jasmani dan rohani, jelas bukan bikin sakit puasa itu, tetapi malah membuat badan kita menjadi sehat. Sehat hati kita, rohani kita, sehat badan kita. Yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Jadi ibadah puasa juga membentuk sikap kita menjadi lebih sabar ya. Misalkan orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Tidak mungkin kok kita langsung sukses, tidak mungkin, kalau semuanya ada prosesnya ya. Kemudian melatih kedisiplinan dan keteraturan dalam hidup. Jadi orang yang berpuasa harus mengatur ya kan, pola makan dan minum. Jadi sebelum waktu berbuka, orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum. Begitu juga ketika waktu berbuka tiba, tidak boleh menunda-nunda berbuka. Jadi ada waktunya tersendiri gitu ya anak-anak. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan, semoga kalian bisa memahami. Kemudian ini Ibu memberikan tugas kepada kalian, segera dikerjakan ya. Jangan ditunda-tunda. Ini juga merupakan amal yang baik ya, karena melaksanakan perintah dari Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru itu adalah orang tua kalian di sekolah. Jadi kalian harus taati, harus hormati begitu ya anak-anak. Nah, kiranya ini yang Ibu bisa sampaikan. Jika kalian belum paham, silahkan bertanya kepada Ibu, bisa melalui telepon atau chatting gitu ya anak-anak ya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.